Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Pratama Putra dengan NIM 121. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertanian organik. Indonesia dikenal sebagai negara agraris, yang berarti negara yang mengandalkan sektor pertanian, baik sebagai sumber mata pencaharian maupun sebagai penopang pembangunan. Pertanian merupakan salah satu sektor yang dominan dalam pendapatan masyarakat di Indonesia, karena mayoritas penduduk Indonesia bekerja sebagai petani. Dalam rangka menghadapi persaingan pasar yang semakin terbuka, secara nasional dan internasional di era saat ini, di mana konsumen mengharapkan adanya produk pertanian yang kandungan residu bahan kimianya rendah bahkan nol. Pertanian organik merupakan jawaban atas revolusi hijau yang digalakkan pada tahun 1960-an, yang menyebabkan berkurangnya kesuburan tanah dan kerusakan lingkungan akibat penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang tidak terkendali. Apa itu pertanian organik? Menurut Morgan dan Murdoch 2000, pertanian organik merupakan suatu teknologi yang baru diperkenalkan kembali dalam sistem pertanian. Sedangkan menurut Naik, Srivastava, Godara, dan Yadav 2009, pertanian organik didefinisikan sebagai sistem manajemen produksi menyeluruh yang menggunakan secara maksimal bahan-bahan organik seperti sisa tanaman, kotoran ternak, sampah organik, pengatur pertumbuh tanaman, pestisida organik, dan lain-lain, dan meminimalkan penggunaan bahan input produksi sintetis untuk menjaga produktivitas dan kesuburan tanah, serta pengelolaan hama berdasarkan sumber daya alam berkelanjutan dan lingkungan yang sehat. Damarjati 2005 mengatakan bahwa permintaan pangan organik meningkat di seluruh dunia, dan jika Indonesia bisa memenuhi kebutuhan ini dan bisa meningkatkan ekspor produk organik, akan meningkatkan daya saing usaha pertanian di Indonesia dan dapat meningkatkan devisa dan pendapatan rumah tangga tani. Produk pertanian organik utama yang dihasilkan Indonesia adalah padi, sayuran, buah-buahan, kopi, coklat, jambu mete, herbal, minyak kelapa, rempah-rempah, dan madu. Di antara komoditi-komoditi tersebut, padi dan sayuran yang banyak diproduksi oleh petani skala kecil untuk pasar lokal. Menurut Inform 2008, prinsip-prinsip pertanian organik adalah yang pertama, prinsip kesehatan. Pertanian organik harus melestarikan dan meningkatkan kesehatan tanah, tanaman, hewan, manusia, dan bumi sebagai satu kesatuan dan tak terpisahkan. Yang kedua yaitu prinsip ekologi. Pertanian organik harus didasarkan pada sistem dan siklus ekologi kehidupan. Bekerja, meniru, dan berusaha memelihara sistem dan siklus ekologi kehidupan. Siklus-siklus ini bersifat universal, tetapi pengoperasiannya bersifat spesifik per lokal. Yang ketiga yaitu prinsip keadilan. Pertanian organik harus membangun hubungan yang mampu menjamin keadilan terkait dengan lingkungan dan kesempatan hidup bersama. Yang keempat yaitu prinsip perlindungan. Pertanian organik harus dikelola secara hati-hati dan bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang serta lingkungan hidup. Pertanian organik di Indonesia. Pada tahun 2007, luas areal pertanian organik di Indonesia adalah 40.970 hektar. Kemudian meningkat sebesar 409% menjadi 208.535 hektar pada tahun 2009. Laju pertumbuhan luas pertanian organik dari tahun 2008 hingga 2009 sebesar 3%. Penerapan pertanian organik padi di Indonesia telah dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya di Provinsi Bali. Bali terkenal dengan budidaya padi sawah dengan teknologi subak. Produk padi di Provinsi Bali sendiri sudah cukup banyak yang mendapatkan sertifikasi nasional. Salah satunya dari Lesos atau Lembaga Sertifikasi Organik Solo Liman. Ini adalah salah satu produk beras merah organik yang berasal dari Provinsi Bali. Beras ini diproduksi oleh kelompok tani Somya Pertiwi, Banjarwangaya Betan, Desa Mengesta, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Produksi beras merah organik dari daerah Banjarwangaya Betan terus mengalami peningkatan permintaan. Akan tetapi, untuk memenuhi permintaan pesanan pasar, ada kendala yang harus dihadapi.
Kendala yang dimaksud adalah terbatasnya luas lahan pertanian organik dan produksi beras organik yang cenderung tetap. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.